Bersyukur kepada Tuhan buat semua yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan ya hanya dengan ucapan syukur saja sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah. Tadi saya udah WA Pak Komingguan, saya diganti hari ini dulu untuk WL, tapi masa cuma baru baru seperti ini sudah nggak mau pelayanan. Jadi saya mandi cepat-cepat, kemudian saya mempersiapkan diri untuk melayani di pagi hari ini. Tadi pagi di PMD, saya memang nggak bisa karena suara saya, selain saya ada masalah dengan, saya kena radang tenggorokan. Jadi sakitnya semalam nggak bisa tidur. Jadi tadi pagi baru ke dokter, minta obat. Sekarang sudah nggak sakit, cuma sering keringat. Ya, cuma sering keringat saja. Ya, ternyata memang umur itu ya punya pengaruh ya. Ya. Iya, iya. Tapi tidak batasi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tahun ini saya 56, makanya ya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dengan segala hormat, nanti Pak Hendra Winata pimpin kita dalam doa untuk membuka ibadah kita di sore hari ini. Silakan Pak Hendra. Suaranya Pak Indra dibuka. Mic-nya belum dibuka, Pak. Bapa kami bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu urapi. Lebih lagi Pak, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi Tuhan. Pakai dia berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah kami berdua mendiam mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semuanya. Berkati kami satu persatu Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, memutolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Segala pujian syukur kita kepada Tuhan buat kebaikannya. Kita memuji Tuhan. Salah satu bentuk kita merendahkan diri dan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada karena anugerahmu, bukan karena kebutuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Berharga di mataku, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada karena anak lukamu, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Berharga di matamu, segenap hidup persembahkan. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Berharga di matamu, segenap hidup persembahkan. Segenap hidup persembahkan. Segenap hidup persembahkan. Haleluya. Mulialah namamu. Haleluya.
ini karena anugerah-Mu. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sangat menikmati hadirat Tuhan. Karena Engkau-lah segalanya bagi kami. Oh Bapa, kami menikmati Engkau. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Oh, memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami tidak mau Tuhan. Kami gak ingin Tuhan membatasi kuasa-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami. Selagi kami masih ada, selagi kami mau hidup Tuhan, seberat apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan, seberat apapun masalah yang kami hadapi dalam hidup kami, kami selalu percaya bahwa Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami mau menikmati Engkau di pagi sore hari ini. Melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman Allah. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam ketulusan-Mu, ku angkat tangan
kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Kami terus mempersembahkan kehidupan kami buat Tuhan. Kami sungguh-sungguh akan menggunakan hidup yang masih ada ini untuk menyembah, belajar di bawah kaki salib-Mu, belajar tentang karakter sifat Kristus, belajar tentang kasih Kristus, belajar kepada Tuhan yang sumber dari segala pengetahuan kami. Kami mau Tuhan melakukan apa yang Engkau telah perintahkan, apa yang Engkau sudah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami mau Tuhan, hidup kami berdampak. Kami rindu Tuhan hidup kami bermanfaat. Kami rindu hidup kami menjadi berkat. Kami mau Tuhan, hidup kami dilihat oleh banyak orang. Kami adalah orang-orang yang benar-benar menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Tuhan, kami gak mau membatasi Engkau bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarkanlah firman-Mu di sore hari ini membawa kami untuk lebih lagi belajar dengan Tuhan melalui hamba-Mu Pak Hari yang Engkau percayakan untuk memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan di sore ini. Urapi hamba-Mu, berkati setiap telinga kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami buka bejana hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berbicara, menegur, memberkati kami. Terpujilah Tuhan, ada kuasa di dalam firman. Firman yang mendatangkan kesembuhan. Firman yang mendatangkan kuasa, kekuatan. Firman yang mendatangkan berkat. Firman yang mendatangkan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mau terima firman-Mu di sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Silakan Om Hari. Ya, silakan Bok Suari Sanosa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Oke, ada suara? Ya, bagus, Boksu. Oke. Terima kasih. Sekali lagi deh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Bless you all dalam pelayanan Anda masing-masing. Saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak perlu minta maaf kali ya. Saya baru ingat lagi. Tapi emang udah kebiasaan sih, susah. Keluar lagi. Karena ya sekali lagi seperti yang saya katakan, kita kadang-kadang beda pendapat, beda iman, ukuran iman maksud saya, bukan iman, ukuran iman ya. Lalu ya pengalaman, ya tolonglah happy lah, jangan touching xiaokuai gitu bahasanya. Nah, kalau nggak ngerti touching xiaokuai, tanya sama Pak Ko aja lah. Ya, jangan yang kecil-kecil diperbesar lah, sudahlah gitu aja ya. Nah, saya kadang-kadang kalau lihat yang hadir ya, saya maunya Pak Ko nggak mau ngomong saya. Takut. Karena ya UAM gitu, istilahnya gitu aja bahasanya. Tapi kalau memang diizinkan sharing ya, saya lebih senang pakai bahasa sharing gitu. Nah, nanti bolehlah kasih masukan buat saya kalau ada yang salah gitu aja bahasanya gitu aja ya. Supaya enak lah ya. Oke, Pak Direction bisa dibantu, thank you, Tuhan berkati. Terima kasih. Sore hari ini sharingnya bunyinya begitu. Iya. Nah, yang bisa huruf merah boleh, yang mau huruf hitam boleh, mau huruf biru boleh. Terserah, semua artinya sama ya. Kalau dalam bahasa Tionghoanya itu karena kita pakai bahasa Tionghoa aja kadang-kadang pakai bahasa Mandarin itu ada yang bilang kita bukan orang Manchuria gitu. Jadi jangan pakai bahasa Mandarin.
harus pakai bahasa Tionghoa ya oke lah buat saya no problem ya. Yang merah itu bunyinya cara bacanya lah xiao tung pupu xiao ta tung set. Bacanya harus begitu. Bahasa Mandarin itu harus ada tekanan-tekanan ya istilahnya. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya ini lubang kecil yang tidak diperbaiki akan jadi lubang besar yang sulit diperbaiki. Dalam bahasa Inggrisnya ya, if you not solve the small problem, ya, so the big problem will coming. Bahasa sederhananya gitu. Karena ya namanya lubang ya di jalan sekarang banyak yang lubang nih ya. Kalau tidak cepat-cepat perbaiki, maka akan jadi lubang besar, maka itu akan mencelakakan orang dan lain sebagainya. Ya, bahkan jangan kata motor, truk aja bisa terbalik gitu istilahnya, tangki air dan lain sebagainya. Jadi betapa bahayanya lubang ini. Dan saya berpikir atau dalam pikiran saya, Pak Ibu yang saya hormati, kita masing-masing ada saja lubangnya gitu. Lubang ini saya artikan kekurangan kita, sesuatu yang belum sempurna, belum menyenangkan Tuhan, atau ya karakter kita dan lain sebagainya. Karena ternyata ya menurut saya sih kalau Bapak Ibu tidak ada ya puji Tuhan ya. Kalau tidak ada ya puji Tuhan. Kalau sudah di semua kan namanya lubang harus ditutupi ya atau ditambal, ditutupi dan lain sebagainya. Nah, kalau semua sudah ya puji Tuhan aja buat saya. Tapi ya saya berpendapat ya namanya manusia ada aja kekurangannya. Dengan bahasa lain lubangnya masing-masing gitu. Entah di segi mana atau di bidang mana saya nggak tahu. Karena ya lubang ini menurut saya termasuk banyak hal, segala halnya. Saya yang jadi hamba Tuhan, yang saya ketemui ya, yang saya temui selama ini ya. Nah, baru-baru kemarin ini juga ketemu sama ya rupanya dia ingat sama saya lupa. Ya, dia panggil saya, "Opa, masih ingat saya nggak?" Saya bilang, "Saya lupa." "Kenapa nih?" "Oh, kita kan dulu di gereja A." Tuh. "Oh ya, oh ya." "Oh ya, oke." "Kenapa?" Waduh, kan dia tahu cerita saya, pengalaman di gereja tersebut, maka dia juga cerita, "Wah, Pak Hari, saya juga ini Pak Hari, 2 kali saya ditampar loh Pak Hari, sama senior." Nah tuh, menurut saya itu juga lubang daripada ya seseorang ya, yang mengaku hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan kalau main tampar kan juga bingung juga saya. Tapi itulah yang terjadi. Dan saya juga mengkategorikan, dan kalau ini tidak disetujui tidak apa-apa ya. Karena kan masing-masing ya, haleluya. Karena kalau kita dengan cepat-cepat mengatakan Tuhan berbicara, ya syukur-syukur kalau Tuhan bicara, benar-benar ya puji Tuhan. Bukan saya tidak percaya Tuhan bicara, tapi sekarang terlalu banyak orang-orang yang mengklaim bahwa dia dapat dari Tuhan. Termasuk buka gereja. Ya, di tempat A, tempat B. Oke, saya okekan dulu lah ya. Tapi kalau sampai waktu dalam perjalanan gereja dibuka dan lain sebagainya, lalu terus-terusan dengan tanda kutip defisit ya itu harus saya bilang harus defisit. Kalau saya agak sedikit kurang bagus bahasa saya, nodong kurang bagus saya maaf ya. Saya kadang-kadang nggak punya bahasa bagus sih. Nah, lalu semua minta bantuan terus dengan dalih atau bahasa untuk Tuhan. Saya suka bertanya dalam hati saya, kalau memang Tuhan suruh, nggak bakal defisit. Ada aja Tuhan pasti tolong. Jadi akhirnya saya sampai kepada pemikiran, ini bener nggak Tuhan suruh? Gitu. Ya, saya boleh dong punya punya pemikiran sendiri ya. Kalau Tuhan suruh, saya sederhana. Seperti yang saya alami sendiri ya. Sebagai pengusaha dulu, lalu saya merasa ya dapat panggilan, dan lain sebagainya, mau pakai bahasa Tuhan suruh, mau pakai segala terserah lah ya. Ya, ternyata Tuhan pelihara gitu. Sampai hari ini. Walaupun kadang-kadang ya ada kekurangannya, ada segala macam, tapi toh akhirnya lewat juga gitu. Dan tanpa istilahnya meminta bantuan dari orang. Ada juga yang halo?
Oke. Ada juga yang mengatakan wah dengan gagahnya di mimbar mengatakan saya tidak pernah membuat proposal. Oke, bagus, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang orang tanya, you pernah ngomong nggak sama orang bahwa you butuh? Nah, itu kan proposal juga menurut saya. Dan itu akhirnya juga lubang juga di mana apakah kita benar-benar percaya Tuhan? Apa kita percaya Tuhan yang maha itu bisa menolong kita? Ya, membantu kita dalam segala macam yang kan katanya disuruh Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan. Iya. Tapi kalau nggak cukup, ini siapa yang suruh? Nah, itu akhirnya itu menjadi menurut saya sih lubang juga tuh. Ya, dan banyak lagi hal lah ya. Dalam hal segala macam kita sebagai ya mengaku hamba Tuhan, saya minta maaf ya. Ini juga termasuk orang-orang yang punya uang dan lain sebagainya biasa ya gitu. Semua ya kadang-kadang ya punya masing-masing punya lubang sendiri. Entah kelakuan, entah apa saja gitu. Nah, semoga ya kalau lubang ini kita tidak cepat-cepat perbaiki atau kita tidak cepat-cepat tutupi atau tambal, maka itu akan membahayakan buat diri kita sendiri. Penyakit juga sama kan, lubang juga itu kan. Ya Pak Johan ya dan Pak Ko dan teman-teman ya. Kalau kita nggak buru-buru obati, ya kan lama-lama akan tambah berat penyakitnya. Itu aja. Jadi sederhana aja deh bahasanya. Jadi nggak usah kita berpikir kemana-mana. Kalau kita lanjutkan lagi Pak Derikson, terima kasih, thank you, bless you. Ya. Mazmur 7 ayat 14 sampai 16 saya bacakan ya supaya cepat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Mazmur 7 16. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Nah, biasanya kalau kita dengar hamil kan hamil anak ya seorang ibu ya. Ini ternyata banyak orang itu hamil dengan kejahatan. Semoga kita tidak lah ya. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta akhirnya. Betapa banyak kemarin saya baru menerima, maaf saya bukan tidak percaya mujizat, bukan ke situ bahasanya. Kemarin seorang teman saya, hamba Tuhan, dia mengirimkan hasil video daripada KKR besar-besaran di Afrika. Ya, di tengah-tengah Afrika, di tengah-tengah KKR tersebut ya, wah tiba-tiba air menyembur ke atas. Saya langsung bilang sama dia, bro, you masih percaya yang gini-ginian dari Afrika? Berapa banyak itu yang dikeluarkan di YouTube? Tangan kirinya tidak bisa bergerak begini. Didoakan sembuh. Tapi kembali lagi didoakan hamba Tuhan lain begini lagi. Didoakan lagi sembuh lagi. Bahkan yang mati bangun. Ujung-ujungnya semua tipu-tipuan. Itulah lubang juga dari mereka semuanya. Nah ini bagaimana kita ini? Apakah kita juga mau ke sana? Belum lagi ini maaf ya, bapak-bapak, sekali lagi ibu-ibu. Aduh, kebanyakan maaf, minta maaf. Sorry deh. Kita boleh beda pandangan. Terakhir yang sedang ramai, kebangunan rohani yang luar biasa, revival di Asbury University Amerika. Semua tahu lah ya, oke. Kita boleh beda pandangan dalam hal ini. Dan tolong jangan saya dianggap negatif terus. Karena saya ya namanya latar belakang saya, akhirnya saya punya pikiran sendiri gitu istilahnya dengan peristiwa ini. Ya, sementara ada hamba Tuhan yang mengatakan semua dari Indonesia akan datang dari Indonesia semuanya. Ya, revival itu. Tapi sekarang kok terjadi di Amerika? Satu. Kedua, kenapa terjadi di sana? Sederhana buat saya. Sewaktu Amerika makmur, tidak ada tuh orang-orang susah-susah datang dari mana-mana, nggak ada. KKR yang biasa-biasa aja, yang ada di gerejanya masing-masing dan lain sebagainya. Seberapa besar pun gereja tersebut. Ya, sedikit lah yang dari luar. Tapi ini sampai 5.000, 6.000 orang datang ke sana, Asbury sana. Untuk apa? Ternyata Amerika kalau menurut saya, ke Bapak-Bapak lihatlah di YouTube lah. Amerika sekarang orang miskin banyak, lebih miskin dari Indonesia. Di pinggir-pinggir jalan toko-toko semua tenda-tenda yang dari terpal dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa bayar rumah, tidak bisa bayar segala macam, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka, kena manusia biasanya begitu. Kalau sudah kebentur atau terbentur,
maka ujung-ujungnya akan lari cari Tuhan. Nah, di mana ada sarana itu, maka mereka buru-buru cari Tuhan. Nah, itu pandangan saya. Kalau selama Amerika masih makmur kayak tempo hari, ya sedikit yang cari Tuhan. Maka kadang-kadang saya tanya sama jemaat, apakah kita juga perlu begitu dulu? Ya janganlah, bahasa saya. Ya kena berikutnya ayat 6, ayat 15-nya, ia membuat lubang dan menggalinya. Ia tuh ia sendiri ya. Ia membuat lubang dan menggali, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Ini dalam bahasa Tionghoa itu lubang. Sendiri yang membuat lubang, sendiri yang membuat persoalan. Kita juga ini maaf lagi Pak Johan dan teman-teman semuanya ya. Kita ini sakit kenapa? Tentu kita bilang capek pelayanan. Oke, good. Saya mengerti. Tapi maaf saja kita boleh beda pendapat. Kenapa mesti capek? Kenapa sampai kecapean? Kenapa sampai makan juga nggak ada waktunya? Ataupun makan sembarangan dan lain sebagainya. Saya punya bahasa satu yang saya sampaikan kepada beliau-beliau ini. Ya, yang ya, tapi ada yang terima, ada yang tidak sih. Ya, ada yang sampai mengatakan pertama setelah mendengar saya ngomong ini, mereka mengatakan kok si Hari ngomongnya gitu ya katanya. Gitu. Yang saya bilang saya nggak punya bahasa yang bagus. Jadi bahasa saya ya begini, begitu aja. Ya, you mau salah terima, ya saya nggak bisa apa-apa. You bisa mengerti, ya puji Tuhan. Bahasa saya adalah begini, Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan memberikan kita misalkan usia sampai 70 atau 80, bahkan mungkin lebih, saya nggak tahu berapa. Karena umur kita tangan Tuhan. Kita nggak tahu, ini hari kita tidur seperti kemarin di Pelumpang, dan brot, mati langsung. Begitu pula di Turki dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan memberikan kita waktu, tentu kita harus menjaganya dengan baik-baik sehingga kita sampai kepada waktu tersebut. Kalau Tuhan kasih kita 60, ya sampaikan ke 60. Tuhan kasih kita 70, sampaikan ke 70. Jangan Tuhan kasih 70, 80, kita berhentikan di 50. Dengan alasan pelayanan, kecapean, tidak memperhatikan kesehatan, ya. Kita juga mungkin ya, ini iman lagi kembali masing-masing. Oh, tidak memakan obat. Dalam hati saya ya dokter sama obat juga dari Tuhan juga sih gitu. Kenapa sih? Tadi saya sedikit ngomong sehari sama Pak Johan dan Pak Ko. Kita di atas 50, darah kita mengental loh. Jadi dokter yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jadi kita harus makan pengencer supaya bisa lewat, itu yang kental-kental itu bisa lewat gitu. Supaya nggak menyumbat dan menghasilkan stroke dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baru 40, baru 50, lalu kita selesai di situ, saya pertanyakan, saya bilang, ketika kita menghadap Tuhan, apakah nggak salah? Kalau kita sebut bahwa kita pelayanan di sana-sana, kecapean ke sini, ke sana, gitu. Tuhan bilang, siapa yang suruh? Gitu. Mungkin ya, maaf ya, ini saya punya imajinasi sendiri ya. Tuhan akan tanya, siapa yang suruh kamu ke sana, ke sini? Pagi, siang, malam, makan terlambat, tidak memperhatikan kesehatanmu dan lain sebagainya dengan alasan pelayanan. Siapa yang suruh? Nah, itu. Nah, kita kan bingung kalau tanya begitu. Kita merasa Tuhan yang suruh, Tuhan izinkan kok. Nah, itu. Padahal kita sedang menggali lubang sendiri. Tanpa sadar lama-lama lubangnya jadi besar. Kalau kita teruskan ayat 17, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepala. Nah, ini saya sering tanya kepada jemaat dulu, antara batu dengan kepala keras mana? Ada yang jawab batu, ada juga yang kepala, Pak. Saya bilang iya kepala. Karena batu ditetesin air dalam kurun waktu tertentu, entah berapa lama saya tidak tahu, pasti bolong. Tetesin aja, tanpa disemprot, bukan. Tetesin aja, bolong. Tapi jemaat dengar firman atau kita dengar firman, masuk sini, nggak masuk, keluar lagi. Kalau masuk, ada yang bilang masuk kanan keluar kiri, saya bilang masih beningan. Mungkin ada yang ketinggalan di sini sedikit nih. Ya. Tapi ini masuk kanan, keluar kanan lagi. Tanpa kita sadari, kita ini keras. Kita merasa kita sudah paling benar. Ini juga termasuk lubang. Kalau kita merasa kita paling benar sekarang, kita hamba Tuhan kok. Sesuai dengan firman Tuhan kok. Nah, kita paksakan orang-orang untuk menerima kita. Pemikiran kita, pendapat kita.
Yang kita katakan dapat dari Tuhan. Selesailah semuanya. Tanpa sadar kita sedang membuat, menurut saya, kita sedang membuat lubang sendiri itu. Ya, nggak tahu apakah diterima atau tidak, saya nggak tahu. Mazmur 9 ayat 15-16. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Nah, bangsa-bangsa kan termasuk masa bangsa lain, ya termasuk kita-kita juga. Ya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Nah, kita tidak akan mengakui bahwa diri kita pernah jadi fasik. Nggak akan. Kita anak Tuhan kok. Saya ratu khotbah. Anak Tuhan mau dengar atau mau didengar? Maksud saya mendengarkan firman Tuhan, nasihat yang baik, atau kita mau didengar orang? Kalau kita mau didengar orang, itu juga termasuk lubang. Kita merasa sudah paling benar dan dapat dari Tuhan. Is that true? Apakah itu benar? Perlu klarifikasi. Perlu dicek dan recheck, cross-check, dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak ada. Begitu kita ngomong di mimbar, langsung orang terima. Nah, ini kasihan jemaat. Kasihan jemaat. Mereka terima mentah-mentah semua apa yang kita sampaikan. Padahal ya, sayang sekali ya menurut saya sih, gitu aja bahasanya. Kalau kita teruskan lagi ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk kesabarannya ya. Haleluya. Nah, dalam bahasa Tionghoa ini jangan dibaca ji zhao ma fan, jangan, itu berarti salah ya. Itu harus dibaca, ini harus dibaca zi zhao ma fan. Zi zhao ma fan. Ya, sendiri cari penyakit sendiri, itu bahasa Indonesianya lah, terjemahan bebasnya ya. Apakah kita pernah mencari penyakit sendiri? Ya, masing-masing lah ya, saya nggak tahu. Karena saya juga pernah dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya cari penyakit sendiri gitu istilahnya. Tapi saya tidak menyadari, saya malah merasa saya benar kok. Saya nggak tahu pernah ngomong nggak sini. Dulu hamba-hamba Tuhan yang senior-senior tuh, maaf ya, mereka khotbah apa saya nggak mau dengar kok. Bukan saya nggak mau, bukan bahasa buat saya nggak mau dengar. Saya hadir, saya nganggut-nganggut, saya amin juga, tapi saya tidak lakukan. Saya dalam hati saya pikir, lu tahu apa sih? Lu kan bukan pengusaha. Lu nggak tahu kesusahan orang. Lu pendeta enak. Ngomong-ngomong, ngantongin duit. Itu pikiran saya loh. Maaf ya. Tanpa saya sadari, ketika saya menghadapi problem, saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Kenapa? Firman yang saya dengar, boleh katakan ribuan, saya tidak masuk satupun juga. Iya. Tanpa saya sadari, saya sendiri mencari penyakit sendiri gitu. Nah, inilah contoh buat diri saya ya. Gitu. Ketika saya menghadapi persoalan, saya sulit sendiri, pusing sendiri, bingung sendiri. Padahal itu sebetulnya lubang yang saya bikin sendiri. Itu bahasanya. Tanpa saya sadari, lubangnya jadi besar. Ketika sudah besar, saya bingung sendiri, gitu istilahnya. Saya hanya bisa ya share ya dengan teman-teman. Tolonglah, jangan menjalani seperti apa yang pernah saya jalani, gitu aja bahasanya. Ya, oke, Pak Derikson, thank you. Nah, di sini ada satu tulisan bahasa, ada bahasa Tionghoanya, ada bahasa Indonesianya di bawah ya. Boleh dibaca juga masing-masing, tapi di sini saya buka sajalah supaya lebih cepat ya. Oke. Nah, ini. Dalam bahasa Tionghoanya disebut begini ya, Puyao Wang Wang Bu Diao de Jiu Puyao Wang Ji. Hao de Dang Hui, Huai de Dang Jing Li. Apa itu artinya, Pak? Nah, itu artinya di bawah tuh ya. Yang tidak bisa dilupakan, maka janganlah dilupakan. Tentu kebaikan orang, pertolongan Tuhan, kesembuhan yang kita terima, dan lain sebagainya lah ya istilahnya ya. Yang baik dijadikan kenangan, yang buruk dijadikan pengalaman. Tapi ya firman Tuhan juga menceritakan, semua sudah hafal. Ada juga orang yang tidak berterima kasih atas pertolongan orang. Dia lupakan 10 orang kusta. 9 hilang kok. Yang berterima kasih cuma 1. Yang tidak melupakan cuma 1. Atas kebaikan Tuhan.
Jadi kalau dibandingkan presentasi, betapa kecilnya. Itulah mewakili kita di dunia ini. Berapa orang yang setelah ditolong Tuhan masih ingat akan kebaikan Tuhan seumur hidupnya. Yang akibatnya buat kita, ya, atau berefek, berakibat dan lain sebagainya, kita tidak akan berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu aja bahasanya. Walaupun dalam secara kedagingan kita ya maunya ABC lah istilahnya. Tapi karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemarin saya sampaikan di gereja, pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang, merenungkan sebentar deh, dari kita lahir sampai usia kita ini hari. Lebih banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan, atau sesuatu yang tidak enak. Itu sendiri masing-masing lah saya bilang. Itu aja. Kan ada lagu lama tuh. Hitung berkatmu satu persatu. Janganlah lupa. Tapi kadang-kadang penyakit kita memang lupa sih. Kebaikan Tuhan. Tapi kalau yang menyakitkan kita ingat seumur hidup. Nah ini susah. Saya pernah disakiti. Tadi kalau saya ceritakan begitu, ini bukan saya mengingat. Saya hanya sharing. Saya sudah melepaskan semuanya. Kalau saya tidak melepaskan, saya mati sendiri. Berarti saya gali lubang yang makin hari makin lebar. Ketika saya lepaskan, berarti saya tutup semuanya itu. Saya close case. Walaupun ada yang suka yang nanya, Pak Ari bagaimana? Saya ceritakan lagi. Tapi tidak ada sedikit pun dendam lagi. Tidak sedikit pun kemarahan dan lain sebagainya. Itulah yang membuat saya, karena lubang yang tertutup, dan saya sudah tutup, maka ya kemurahan Tuhan, saya bisa sampai ini hari. Saya pernah merasakan, kok di bypass tadi saya sudah ceritakan, saya pernah makan ring, dipasang ring dan lain sebagainya. Bahkan 2 kali atau 3 kali saya lupa. Iya. Ya nggak tahu lah berapa kali saya lupa lah pokoknya ya. Begitu. Saya mengalami juga takut, aduh Tuhan mati dah nih. Saya juga ngalamin juga. Iya, apalagi masuk ICU. Saya sampai minta keluar kok dari ICU. Kenapa saya minta keluar dari ICU? Karena itu mesin itu tut kalau tut ya mati dia. Saya bilang saya mati bukan gara-gara penyakit, saya bilang sama dokter. Dok, sorry saya keluar dok. Saya bisa mati gara-gara ini mesin nih, suara mesin nih. Iya, itu bikin stres saya bilang. Gitu. Ya itu saya ya. Oke, nah marilah. Yang tidak bisa dilupakan, maka janganlah dilupakan. Itu apa? Firman Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, yang positif-positif aja lah. Juga orang yang pernah menolong kita, pernah membantu gereja kita masing-masing, membantu pelayanan, bahasanya apa saja bolehlah. Ya, jangan dilupakan. Jangan setelah manis sepah dibuang gitu. Tuh ketemu saya banyak dengar cerita kok. Dia kayak nggak kenal sama aku ya. Nah, dia mau diapain? Nah itulah mutu daripada yang sekarang ini gitu. Tidak semua ya. Oke. Mutunya memang turun gitu istilahnya. Dalam bahasa sederhananya bokamsya. Orang nggak minta disembah semua, orang nggak minta diterima kasihin, tapi minimal say hello halo, shalom, udah lama nggak ketemu, kan enak. Itu pun tidak, nengok pun tidak, seperti tidak kenal katanya. Nah ini kan bagaimana? Itu kan jadi batu sandungan kembali buat kita semuanya. Kalau kita teruskan lagi, sini dikatakan apa? Mari Bapak-Bapak, Pak Derikson, terima kasih, thank you. Hanya memang tidak mudah dan banyak yang gagal. Iya, untuk mau menutupi lubang, tidak begitu mudah seperti apa yang saya katakan ini. Dan itu kadang-kadang bertahun-tahun, tergantung masing-masing lah itu. Saya ngerti kok. Dan banyak yang gagal untuk menutupi lubang yang ada pada diri kita masing-masing. Karena kita tahu lubang kita yang mana, gitu istilahnya. Ya memang ada lubang yang baik, lubang telinga, lubang hidung, ya mulut ya. Kalau nggak berlubang ya matilah kita istilahnya. Atau tulilah kita, bisulah kita dan lain sebagainya. Tapi ini lubang yang saya katakanlah lubang yang negatif gitu, yang tidak baik untuk diri kita sendiri gitu. Ya akibatnya menghantam diri kita sendiri. Itu buat apa? Kita begitu gagahnya berdiri di mimbar, kita menyampaikan kepada orang harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Sementara kita lubang kita tidak pernah tutupi gitu istilahnya. Sekali lagi teman-teman, saya mengerti betapa sulitnya menutupi lubang itu. Tapi marilah
Kan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu kan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang karena. Apakah kita yakin dengan nyanyian itu? Sekarang orang banyak hanya nyanyi tok di gereja, asal mangap, asal keluar suara, selesai. Mereka tidak mengimani, tidak meyakini apa yang mereka katakan atau nyanyikan gitu bahasanya. Dan ini kan sayang. Ujung-ujung itu juga berarti lubang sendiri tidak pernah mau ditutup. Dan akhirnya mengakibat pada orang itu lubangnya sendiri makin hari makin besar. Nah ketika sudah besar baru Tuhan. Itukah kita? Itukah kita? Ya, Bapak-bapak. Teruskan Pak Derikson, thank you. Ya. Oh, ada satu lagi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Ini rupanya saya slide-nya nggak kasih ya. Saya tambahin sedikit ya. Setelah hanya memang tidak mudah dan banyak gagal, maka itu just a little. Orang gagal. Kenapa? Just a little too late. Too late. Maaf. Just a little too late. Hanya sedikit terlambat. Bereaksi terhadap apa yang harus dia lakukan. Yaitu firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, kita reaksi kita, nanti dah. Nah, akibat nanti deh atau besok dah. Saya banyak dengar kok dulu ya. Sekarang sih udah nggak begitu dengar ya. Ketika kita ajak orang ke gereja ya, jawabannya apa? Nanti deh, saya masih berdosa. Tunggu saya baik dulu deh. Saya nggak berdosa lagi. Ya saya baru ke gereja deh. Nah itu kan nggak ngerti dia tuh. Dia sedang memperlebar lubangnya sendiri. Maka itu banyak yang ketika mereka sudah nafas terakhir, baru panggil pendeta, minta didoain supaya masuk surga, supaya Tuhan mengampuni. Kadang-kadang saya juga pikir kok enaknya ya gitu. Lalu orang juga pasti mengambil cerita yang Yesus jalani sendiri di kayu salib. Oh kan di terakhir juga Tuhan ampuni. Iya ngerti. Tapi itu kan tidak terjadi pada semua orang. It's a case. Seenaknya dong kalau gitu kita. Kita boleh perlebar lubang kita seenak-enak kita. Dan terakhir kita minta ampun sama Tuhan, selesai. Saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu pemikirannya bagaimana. Saya nggak ngerti ya. Masing-masing saya hormati lah. Tapi inilah pemikiran saya yang sederhana ini. Ya. Bisa orang yang gagal, yang bisa menunda-nunda. Just a little too late. Ya. Cuma sedikit kok terlambat. Sekarang kereta api kita sudah bagus. Dulu saya waktu ada sebagai pengusaha saya ke Eropa ya. Kita orang Indonesia kan santai. Nggak tahu kereta api tepat waktu loh. Hitung detik kita lari hanya untuk mengejar kereta api itu supaya jangan terlambat. Nah sekarang kita bagaimana? Waktu kita dengar firman, waktu itu kita masih dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan bernafas, dikasih kesempatan pelayanan, dan lain sebagainya. Kita masih mau berlari atau kita mau jalan santai? Terserah masing-masing. Karena kadang-kadang jalan santai atau berpikir kita ini kadang-kadang dimulai dari apa? Kekerasan hati, kurang sabar, mematikan keduniawian, dan lain sebagainya. Nah itu kan akhirnya lubang ini makin hari makin besar gitu. Kenapa kita diamkan? Yang berujung akhirnya penyesalan. Memang ada bahasa penyesalan selalu datang belakangan. Apakah kita akan jalan ke situ? Yang lebih gawat lagi menurut saya, apa kita merasa wah pokoknya mati pasti kita udah masuk surga deh. Kita kan hamba Tuhan. Nah, saya suka bingung kadang-kadang. Maaf ya ini saya bingung saya sendiri ya. Yang lain kalau nggak bingung nggak apa-apa. Saya bingung sendiri gitu aja bahasanya. Apa iya gitu. Itu aja. Hemat kau tak. Yakin masuk surga? Amin. Wah, dah hebat. Kelakuannya sudah berubah belum? Dia sudah melawan, sudah menutupi lubang-lubang itu belum? Karena menurut saya semua orang punya lubang. Itu aja. Saya nggak tahu di mana lah. Ya. Oke, Pak Derikson, thank you. Lagi kita satu gambar lagi nih tuh. Tetap di jalur Anda, jaga fokus dan keyakinan pada diri Anda. Nah, kalau kita benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan lain sebagainya, ya fokuslah, ya. Tapi jangan pernah merasa diri paling benar gitu istilahnya bahasanya.
Nah ini repot. Karena semua merasa dirinya benar. Tidak ada satupun juga hamba Tuhan yang mengakui kesalahannya. Ya. Gambar ini lihat aja. Dia yang sebelah kiri dia gali lubang besar, lalu dia dapat berlian. Yang sebelah kanan terpesona, loh kok, wah aku kok nggak dapet ya, sama-sama dalamnya. Lalu dia lihat sebelah, wes, jangan-jangan berlian cuma ada tempat dia nih, tempat aku nggak ada. Dia pindah ke sebelah, dia gali sampai lebih dalam, tetap nggak ada, tidak ada. Ternyata di tempat dia sebetulnya tinggal 1-2 galian sudah beres. Ini dapat diartikan banyak sekali kemana-mana, tergantung kita masing-masing lah. Nah kita bagaimana? Firman mengatakan semua sudah halal, surga seperti harta yang terpendam dan ditemui orang dan lain sebagainya. Kita sebetulnya kita sudah terlalu mengerti atau mahkum ya bahasanya ya, terlalu mengerti bahwa kita telah disediakan tempat yang luar biasa, di mana orang-orang semua mengejarnya dan ingin mendapatkannya. Tapi sampai di mana keseriusan kita menutupi lubang-lubang dulu? Kalau kita merasa bahwa otomatis Tuhan akan menutupinya, dengan bahasa lain mengampuni, boleh juga, atau melupakannya sejauh timur daripada barat, akan melupakan dosa kita, ya terserah. Sorry. Tapi bagi saya ya mungkin latar belakang saya yang berbicara ya juga berbicara maksudnya ya. Ya kalau kita mau diperkenan Tuhan, atau bahkan nggak usah berkat Tuhan deh, di menyenangkan hati orang yang telah menolong kita, ya kita juga harus hidup menyenangkan dia juga gitu, ya sederhananya gitu aja. Kalau kita hidup tidak pernah berterima kasih, tidak pernah menghormatinya dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa menyenangkan orang itu? Nah apalagi Tuhan gitu. Kita bisa saja mengutip ayat-ayat yang enak-enak yang orang sekarang paling suka, Mazmur 91 ayat 15. Orang paling suka. Ya nggak salah. Cuman apakah ayat itu cuma segitu? Kan dari ayat 1. Itulah gelombang kehidupan. And we must change. Atau bahasa lain, bahasa Indonesia-nya kita terjemahkan, kita harus menambalnya, menutupinya. Walaupun mungkin masih ada lubang-lubang kecil, kita sudah usahakan tutup lah. Nah, tapi ternyata masih ada lubang-lubang kecil gitu. Kita belum berhasil menutupi semuanya. Karena bahasa saya sederhana. Kalau sampai kita bisa menutupi sampai rata, sampai tidak ada lubang lagi, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena kita sudah bisa menutupi semua lubang kita. Justru karena tidak bisa menutupi lubang kita ini, tapi ini tolong jangan diambil untuk keuntungan pribadi bahasa ini. Tolong jangan ke situ. Tetap harus menutupi semuanya. Mari. Justru karena dia tahu kita tidak mampu menutupi sampai rata semua, sampai tidak ada satu pun titik lubang, nggak ada dia. Kita nggak mampu. Maka dia perlu datang untuk menolong kita, menyelamatkan kita bahasanya. So what we do? Apa yang kita lakukan? Sebagai orang yang pernah ditolong Tuhan, pernah disembuhkan, atau sekarang mungkin dalam keadaan kondisi meminta pertolongan Tuhan. Berapa banyak orang Bapak? Ini yang saya kenal nih. Berapa banyak? Ya, 2-3 ya, jangan banyak-banyak ya, nanti kebanyakan waktunya ya. Kemarin berapa minggu yang lalu telepon saya tidak kenal. Pak Hari, ya, boleh ngobrol nggak? Oh boleh, karena saya lagi senggang ya, kosong ya, oke. Dia cerita bla 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 bla, akhirnya sampai kepada anaknya yang sudah remaja. Itu 1 minggu itu, satu hari bisa kejang berkali-kali. Dia sudah bawa ke sana, dia bukan nggak ada uang, dia punya uang, dia sudah bawa ke sana ke sini, tetap tidak sembuh. Sampai dia sekarang pusing, nggak tahu bagaimana. Sudah didoakan, semua sudah. Dia cuma melakukan kebaikan, menolong orang, membantu gereja-gereja dan sebagainya, sudah, semuanya sudah. Tapi tetap anaknya begitu. Yang satu lagi teman saya, cucunya seminggu bisa pingsan 3-4 kali. Dokter hanya dibawa ke dokter, ya dokter hanya mengatakan
pembuluh darahnya menipis, jadi merembes. Dalam hati saya kalau merembes nggak lama lagi bisa nembus, bisa muncrat ya gitu, bisa pecah gitu istilahnya. Belum lagi teman saya sendiri, istrinya, suaminya sudah meninggal, teman saya sudah meninggal, istrinya sekarang ini setelah dipotong kepalanya atau batok kepalanya dikeluarkan, taruh di perut, 3 bulan, dan sekarang sudah lewat 3 bulan tidak bisa kembali lagi ke kepala lagi. Sekarang keadaannya koma terus. Dokter bilang percuma juga, dibalikin juga nggak, tetap nggak menolong. Anaknya dalam situasi serba salah. Salah, tidak diterusin ganti orang ngomong bagaimana. Nah, situasi ini banyak sekali orang dalam keadaan susah. Dunia ini banyak orang susah. Kita nggak tahu kemarin di Jakarta, beberapa hari yang lalu di Jakarta ini, tiba-tiba lagi tidur pun mati kita. Mati kebakar lagi. Ini banyak orang yang lebih susah. Tapi selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ambillah kesempatan sebaik-baiknya untuk memberesi semua lubang-lubang ini. Walaupun mungkin tidak, sekali lagi, pemikiran saya ya Bapak Ibu ya, kita nggak bisa sempurna gitu meluput semua sampai lubang kecil sampai rata, semua melicin gitu. Ya mungkin nggak bisa lah. Kalau yang bisa ya puji Tuhan lah. Itu aja bahasa saya. Oke Pak Derikson, lanjut. Pengkhotbah 7. Wah, Pak Derikson udah banyak kemajuan nih. Ya, langsung. Terima kasih. Pengkhotbah 7. Wait, mana dia nih? Pengkhotbah 7 ayat 15. 15 sampai 22 kepanjangan nih Pak ya. Saya ambilnya 16-17 aja ya, supaya nggak terlalu panjang ya. 16-17 ya, haleluya. Oke. Ia membuat lubang dan menggalinya. Berarti dia sendiri loh ya. Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Nah, itu bahasa Tionghoa sebelah kanan tuh yang biru tuh ya. Itu huruf lubang, wang namanya. Zitolo wang. Sendiri kecemplung ke dalam jaring jebakan sendiri itu, lubang sendiri gitu. Wang itu jaring, angkap ya, istilahnya dalam bahasa Mandarinnya, bahasa Tionghoanya ya. Sendiri jatuh ke dalam lubang. Nah, huruf Tionghoa tuh kurang lebih hampir sama dengan aslinya ya, istilahnya ya. Nah, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Nah, ujung-ujungnya rugi siapa? Dia sendiri. Apa kita mau menuju kepada ke situ? Terlalu banyak teman-teman sampai saat ini, wah, waduh, saya mah angkat topi lah. Pelayanannya dahsyatnya luar biasa. Tapi dalam hati saya, lu nggak jaga badan ya? Udah pasang ring berapa kali? Mesti direm. Karena biarlah Tuhan, biarlah kita, maksudnya maaf ya, biarlah kita ya, sampai kepada rencana Tuhan. Kalau Tuhan rencana untuk kita 70, terima kasih, kita sampai 70, ya finish ya selesai, nggak apa-apa. 80 ya 80. Jangan diberhentikan dengan 50, lalu kita, wah, wah, apa siang malam. Saya nggak tahu lah apakah kita sama pemikiran itu, nggak tahu lah saya. Tapi dalam hati saya, apa begitu Tuhan maunya? Sampai kita kelelahan, makan pun nggak ada waktu. Belum lagi kalau kita jadi senior, kita ambil semua tuh. Semua gereja kita ambil sendiri, kita layani sendiri. Kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada junior-junior untuk melayani, untuk punya jam terbang lah bahasanya. Tidak, itu juga lobang menurut saya. Tanpa sadar dia membuat lobang sendiri. Akhirnya kecapean, akhirnya ya bisa-bisa maaf aja ya. Jatuh di mimbar, sederhananya itu aja. Tapi menurut saya ada orang yang mungkin bangga kalau jatuh di mimbar. Seperti pasti masuk surga. Saya hanya pertanyakan apa iya, itu aja. Ya, oke Pak Derikson, kita baca lagi. Thank you. Ayat 18-nya ini menunjukkan ya bunyinya, mana dia ya, ayat 18 ya, ada nggak sih? Saya nggak simpen ayat 18. Sebentar ya Pak. Mazmur 7. Oh, Mazmur 7 ayat 18. Oke. Ya, bunyinya 18. 7. Pengkhotbah. Oh, pengkhotbah. Lalu, oh iya ya salah ya. Pengkhotbah 7 ya.
Terima kasih Pak Go. Kok jadi salah aku nih? Pengkhotbah 7 ayat 18. Benar nggak? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Ya boleh juga lah ya. Ini menunjukkan bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, jika mau selamat, tidak bisa salah mengertikan firman Tuhan. Jadi jangan firman A jadi pegang, wah kita pegang terus. Ya, karena saya juga banyak dengar beliau-beliau ini ngajar pegang firman. Jadi kan dengan bahasa, jadi kan rema. Ya nggak salah bahasanya sih, nggak salah. Cuman salah megang atau salah mengertikan ayatnya. Contohnya 20 tahun yang lalu ketika saya berdiri hamba Tuhan, Jim Baker akhirnya di penjara. Dia pakai ayat apa? Beri maka kau akan diberi. Itu semua jemaat semua suruh beri dan uangnya dibuat gak karuan. Setelah masuk penjara baru 10 tahun baru dia keluar, dia, oh saya salah mengartikan ayat itu. Hamba Tuhan terkenal loh. Televangelis dahsyat. Bersama dengan Jimmy Swaggart dan lain sebagainya, sebelum Benny Hinn dan lain sebagainya, duluan dah istilahnya. Iya. Benny Hinn pun melakukan suatu lubang-lubang juga. Nah, kita bagaimana? Jangan sampai kita juga salah, kita kekeh, kita keras. Pokoknya firman Tuhan mengatakan begini. Kita salah mengartikan enggak sih? Enggak lucu deh. Kalau ujung-ujung kita ralat bahasa kita sendiri. Kan saya dengar sendiri. Waktu saya jadi jemaat biasa dulu, seorang hamba Tuhan, setelah 10 tahun saya baru mengerti, saya salah menyampaikan. Ayat ini bukan berarti begitu. Lah loh. Kan yang 10 tahun yang lalu kan udah nggak dengar lagi. Kasihan dong orang yang percaya betul-betul, ya sederhana aja deh. Jangan sampai begitulah ya. Karena tanpa sadar kita sedang membuat lubang buat diri kita sendiri. Oke, teruskan. Matius 10 ayat 16. Ini artinya waspadalah menurut saya sih ya. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana nggak tahu lah ya. Oke. Oh 7:16 tadi ya. Oke. Lalu sini mana dia tuh Matius? Kok hilang? Nah, terburu-buru jadi hilang. Mana dia tuh? Matius ya 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Semua sudah hafal ya, luar biasa ayat ini. Saat itu hendaklah kamu atau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini yang kadang-kadang kita confuse. Kita yang tadinya ancur-ancuran, begitu kita dengar ayat ini, kita hanya ambil sepotong. Kita hanya ambil, kita mau sekarang mau jadi baik, mau jadi anak Tuhan deh, mau jadi setulus merpati deh. Ayatnya kan bukan seperti situ. Masih harus seperti ular. Nah, kita mau jadi baik, kita nggak mau jadi ular. Karena ular jahat menurut kita. Kita nggak mau. Kita dulu ular. Kita sekarang mau jadi merpati. Good. Tapi ayatnya kan nggak cuma segitu, Pak. Bu. Ayatnya kan terus itu. Setulus merpati, sedikit ular. Itu artinya apa? Waspadalah. Karena kita dikirim ke tengah-tengah serigala, berarti kita harus waspada. Karena mereka setiap saat bisa menelan kita atau menggigit kita dan menghancurkan kita. Serigala itu apa? Ya lubang-lubang sekitar kita ini semua. Baik dibikin orang maupun dibikin oleh kita sendiri. Jangan selalu menyalahkan orang. Memang ada juga mereka yang bikin lubang untuk kita. Menjebak kita ada juga. Tapi kadang-kadang lubang kita bisa gali sendiri kok. Lubang-lubang itu juga serigala juga yang akan menelan kita. Nah bagaimana kalau ini? Nanti tolong waktu diskusi, dibarkanlah, tolong dibantu lah Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Ibu juga ya. Oke, teruskan. Nah, Puyao Pentan Yichun itu dalam bahasa Mandarinnya. Maaf ya, itu bahasanya kurang bagus, kurang enak didengar. Jangan jadi si bodoh. Itu artinya ya. Mazmur 49 ayat 10 sampai 14 panjang tuh ya. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa. Bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Dikumpulin habis-habisan. Gereja masing-masing, wah perbesar terus dan lain sebagainya. Saya nggak bilang salah loh, nggak bilang salah ya.
Saya cuma kadang-kadang tanya, siapa punya tuh gitu aja. Ya, oh Tuhan punya, oh bagus kalau Tuhan punya. Tapi ya menurut saya sih enggak lah ya. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Ladang-ladang milik mereka loh. Hei, halo. Jadi bukan milik Tuhan, milik mereka ya. Tetapi dengan segala kegemilangan yang manusia tidak bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Lalu ayat berikutnya mengatakan apa? 14 ya, 14. Inilah jalannya orang yang percaya kepada dirinya sendiri, orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah. Kita mau kemana? Lalu apakah kita menyaksikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, yang kita rasa kita dapat dari Tuhan? Ya saya nggak bilang ke situ sih. Kalau memang benar dapat dari Tuhan, puji Tuhan. Maka saya sering memakai contoh begini, untuk semoga dapat diterima contoh saya ya. Bapak, karena banyak orang kan di gerejanya masing-masing selalu berbahasa roh. Saya bilang bagus, nggak salah, ya oke lah. Cuman saya tanya, sekali-sekali kau boleh berdoa bertanya pada Tuhan. Bahasa roh yang kau sampaikan itu betul-betul dari Tuhan atau kau fotokopi dari sebelah? Itu aja. Kalau fotokopi jangan. Kalau dari Tuhan, haleluya, bunyinya apa terserah lah, aku nggak tahu lah. Ya. Mau laba-laba, mau raba-raba, mau apa saja, segala macam terserah. Saya nggak ada hak untuk menghakimi dan sebagainya. Tapi tolong jangan fotokopi. Cuma itu aja bahasa saya. Fotokopi nggak ada untungnya buat kita. Ya, oke. Okay. Karena sini dikatakan lagi Mazmur 85 ayat 8. Mazmur 85 ayat 8 mengatakan apa ya? Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohannya. Dan ternyata memang banyak umat Tuhan juga melakukan kebodohan yang dirasa bahwa dirinya benar. Belum lagi kita terobsesi dengan kedudukan kita, dengan keuangan kita, dan semua dengan pangkat kita, jabatan kita masa kita sudah benar pokoknya deh. Nah, sebetulnya kita melakukan kebodohan yang akhirnya menjebak kita, karena itu kita menggali lubang atau membuat lubang untuk diri kita sendiri. Semoga sharing ini ya dapat diterima ya. Dan ya kalau nanti mau diskusi silakanlah. Oke, berarti sampai sini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau ada bahasa-bahasa yang kurang bagus ya mohon dimengerti. Ya, Tuhan memberkati. Bless you all. Boleh tutup dalam doa, Boksu. Oh ya, Aba ya Bapa yang bertata di surga, segala puji syukur dan hormat hanya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan bersama Roh Kudus. Terima kasih untuk sore hari ini, Zoom bersama dengan Family Ministry ini Tuhan, bersama dengan semua hamba-hambamu di daerah-daerah mereka masing-masing, di tempat pelayanan mereka masing-masing. Sertai mereka, bukakanlah pikiran mereka, hati mereka, pandangan mereka, mata rohani mereka, dan lain sebagainya, sehingga kita sama-sama benar melakukan apa yang kau kehendaki dalam kehidupan ini. Dan mampukan kami melakukan apa yang telah kau canangkan dalam kehidupan kami atau kau berikan kepada kami. Andai kata engkau memberikan kami usia 60 ataupun 70 ataupun 80 ataupun berapa saja, mampukan kami menyelesaikannya sampai waktumu Tuhan. Jangan kami memberhentikannya di tengah jalanan sehingga akhirnya membuat pertanyaan yang luar biasa, membuat sesuatu yang mungkin bahkan mengecewakan kami sendiri. Terima kasih Bapa, diberkatilah mereka semuanya, teman-teman kami ini, hamba-hambamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati mereka sekali lagi dalam pelayanan mereka, keluarga mereka masing-masing, kesehatan mereka. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Boksu Adi Sanosa. Luar biasa ya. Memang setiap manusia ini nggak akan bisa sempurna ya. Pasti ada lubang-lubang ya. Lubang-lubang yang kita harus tambel ya. Jadi harus kita tutupin dengan
segala sesuatu yang Tuhan inginkan ya. Lubang dosa ya, yang rentan ya, pasti akan satu saat bisa akan jatuh ya dalam lubang yang sama ya. Tapi kita harus ingat di 2 Korintus 5:17, kita ini kan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang ya. Amin. Oleh sebab itu kalau kita tidak boleh lagi melihat ke belakang ya, masa lalu kita ya, sehingga kita akan jatuh ke dalam lubang yang sama ya. Kita harus terus bisa menjaga kehidupan kita ini tetap benar di hadapan Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu dikatakan di Mazmur 37:23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang berkenan itu ya itu, jadi hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak mau melakukan lagi kesalahan ya. Udah tahu itu salah, malah sengaja kita berbuat salah. Lubangnya akan tambah lebih besar ya. Kita sulit nanti untuk memperbaiki. Tapi kalau kita sekarang sudah diubahkan oleh Tuhan, kita harus benar-benar bisa berubah. Karena di Yeremia 7:3, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di baik setiap tubuhmu. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Boksu Adi Sanosa yang luar biasa ya. Kita selalu diberkati oleh Opa yang setia, yang melayani Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati kesehatan ya, istri, anak, mantu, cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Dilson untuk tampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani oleh Pendeta Raples Mandiangan. Temanya penderitaan dalam Kristus adalah keniscayaan. Kita akan diberkati besok. Seperti hari ini kita akan juga yang telah sudah diberkati juga oleh Boksu Ari Sanosa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Pendeta Dilson untuk masuk doa cepat Ibu Biona. Tuhan Yesus memberkati. Pak Dodi aja Pak, ada caranya. Oh ya, Pak Dodi silakan. Pak Dodi Menet, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya minta waktu untuk pindah ke device 1 ya Pak ya, sebentar. Oke. Ke Pak Dodi, laptop ya. terima kasih. Ya, terima kasih. Sorry, sebentar. Ibu Lydia udah tidur tuh. Udah nyender di tembok. Iya, tidur dia. Recording in progress. Ya, sebentar. Oke, suaranya oke ya. Saya kalau pakai laptop rusak nanti suaranya. Bagus Pak, bagus. Ya, sebenarnya saya ingin ngajak nyanyi satu lagu. Ya, 1,5 lagu lah ya. Karena berkaitan dengan firman. Kita diingatkan tentang lubang dan ratakan. Kita nyanyi dulu lagu ini untuk menyambut firman, dan saya bersyukur, berterima kasih ke Pak Opa Hari yang sudah berbagi buat kita firman yang luar biasa, yang tepat sekali. Dan lagu ini mengingatkan kita tentang ada lubang yang kita buat sendiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencerdaskan atas segalanya. Kata-kata mengelompang di tengah-tengah yang terluka, menjadi siap dibantu di atas dasar kita. Kata-kata mengelompang
rentakan tanah untuk Tuhan datang. Amin. Jangan lelah bekerja padamnya Tuhan. Roh Kudus yang dikeluarkan, yang mengajar dan menopang. Katakan aku gak lelah Tuhan bersamamu, tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu tentukan atas segalanya. Sama-sama memakan tanah berkelompokan di putra tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Memakan tanah berkelompokan di putra tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, oh, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan nanti hidupku ku dapat Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita semua berseru, berharap dalam. Udah, Mas. Kita yang lemah berkata, ajar kau Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Dimenar untuk pujian penyembahannya luar biasa semuanya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Pastor Hari Sanosa, Tuhan berkati selalu pelayanannya beserta keluarga tercinta. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. It's dark. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan intinya kami ucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau maha baik, maha luar biasa, maha dahsyat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan yang maha kudus. Terima kasih juga kami boleh beribadah bersama di Zoom Family Ministry. Terima kasih Tuhan juga untuk hamba Bapak Hari Sanosa ya Tuhan, pastor yang kami kasih ini Engkau telah hantarkan ke tengah-tengah kami untuk menyampaikan Tuhan firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu selalu, beri kesehatan, umur panjang, sukacita damai sejahtera alam melimpah-limpah atas anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati bersama istri, anak-anak, cucu-cucu tercinta ya Tuhan. Apapun Tuhan, usaha, terutama pelayanannya Tuhan yang selalu dia lakukan ya Tuhan, itu semua
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati selalu keluar masuknya Tuhan, yang jaga, pelihara, lindungi. Kami serahkan Bapak Haris Sanosa beserta keluarga tercinta hanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga selalu berdoa untuk family ministry. Tuhan berkati selalu. Agar Tuhan ibadah Zoom family ministry ini boleh terus dibuka ya Tuhan. Boleh terus jaya ya Tuhan. Berkati, kuduskan, lindungi, pelihara selalu Tuhan. Kami serahkan family ministry hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba percaya, amin. Hamba juga mau berdoa untuk kedua gembala kami yang kami kasihi, kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra. Ya Tuhan, kami serahkan selalu ke dalam tangan Tuhan bersama istri, anak-anak, dan cucu-cucu Tuhan. Setiap pelayanannya Bapak, Engkau berkati Tuhan. Usahanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau terus jaga kesehatan mereka, sukacita dan sejahtera alam limpah-limpah atas kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Koming, Bapak Lohendra beserta keluarga tercinta hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba percaya. Hamba juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Tidak terkecuali pribadi lepas pribadi. Engkau yang Maha mengetahui ya Tuhan, mereka yang datang dengan segala berbagai macam situasi, kondisi, Tuhan yang mengetahui. Mungkin ada yang sakit penyakit Bapa, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Mungkin ada dalam pergumulan Yesus, kami percaya Kau pasti campur tangan dan berikan jalan keluar. Ada yang sedang berputus asa Bapa, biarlah Engkau beri semangat yang baru selalu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini. Kami percaya di hari esok dan seterusnya, biarlah kiranya boleh berkumpul bersama-sama kami untuk memuliakan namanya Tuhan yang kudus di Zoom Family Ministry ini. Tuhan Yesus, kami juga selalu berdoa untuk Bapak Derikson yang juga selalu setia untuk membantu, untuk membuka, juga merecord Tuhan setiap ibadah kami ini ya Tuhan. Kau berkati Pak Derikson beserta istri, anak-anak, juga usahanya Bapak. Kau berkati terlebih pelayanannya Bapak. Kiranya Tuhan Kau melihat isi hatinya, dia lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Derikson serta keluarga tercintanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bless Bapak Dodi Menard juga Tuhan yang telah juga memimpin pujian penyembahan, dan nanti juga hamba Tuhan akan memimpin bincang-bincang. Tuhan Engkau berkati, Tuhan selalu berserta keluarga tercinta Tuhan sampai selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ya Bapak. Kami percaya akan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Kami terus mau bersahati Tuhan, bersatu roh Tuhan untuk mendoakan bangsa kami. Lindungi, jauhkan daripada segala orang-orang jahat, juga bencana Tuhan, bencana alam atau bencana apapun Bapak, lindungi Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang tinggal Tuhan di Indonesia ini ya Tuhan. Terlebih mereka Tuhan, hamba-hambamu yang selalu setia melayani Engkau Tuhan, tidak hanya yang di kota-kota tapi di desa-desa, di kampung-kampung, di hutan-hutan, di goa-goa, maybe Jesus we never know, tapi Engkau yang Maha tahu. Berkati mereka, bahkan keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Engkau berkati Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Bahkan tempat-tempat ibadah Tuhan yang ada di Indonesia ini ya Bapak, ataupun di luar Indonesia Bapak, di mana kebenaran Tuhan dipegang Bapak, lindungi, jauhkan daripada kekerasan, jauhkan daripada pembakaran Tuhan, dan jauhkan daripada orang-orang jahat dalam nama Yesus Tuhan. Juga mereka yang kekurangan daripada kami, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan mereka yang terkena busung lapar, tidak hanya di Indonesia, mungkin di Afrika, di Ethiopia, atau di negara yang lain Bapak, lindungi Tuhan, berkati, cukupkan segala kebutuhan hidup mereka melebihi tempat ini. Thank you Lord Jesus. Kami percaya ketika kami berdoa Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tersungkur di bawah kasih kaki Yesus, Kau Allah yang Maha mendengar dan Maha menjawab. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha mendengar, Maha menjawab, dan Maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Pak Koming. Lalu Mbok Suhari boleh doa berkat buat kita semua, Mbok Su. Belum dibuka itu suara. Non, Biona barusan yang doa ya? Iya, Bapak Biona? Ari. Opa, kasih input dikit ya, boleh ya? Kenapa? Kasih input dikit boleh nggak? Oh iya. Silakan. Panggil beliau nih, jangan depannya. Kalau Chinese itu dua belakang. Tengah sama belakang.
bukan huruf pertama. Jadi panggilnya Pak Mingguan, bukan Pak Koming. Lama-lama jadi Komeng dia. Oh iya, baik, Bapak Hari. Sorry, Yohanes, maaf ya. Nggak apa-apa, Pastor, awesome, thank you. Oke. I accept the input. Thank you, bless you. Bless you too. Oke, doa apa nih? Doa berkat, Boksu, buat kita semua. Mari Bapak-Bapak, kita Ibu-Ibu, kita satu hati ya. Mari teman-teman, terimalah damai sejahtera daripada Allah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita dalam setiap pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan, mengizinkan kita berada, kita mempermuliakan Tuhan, bukannya mempermalukan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera ini menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang. Tuhan Yesus berkati.